Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, setelah pertemuan sebelumnya kita mempelajari macam-macam darah ya, jenis-jenis sel darah ya, yaitu ada sel darah merah dan sel darah putih ya, dengan berbagai jenisnya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem peredarannya ya. Jadi darah itu kan beredar ke seluruh tubuh ya. Oleh karena itu, tema kita pada pertemuan hari ini adalah sistem peredaran darah manusia. Baik, sebelumnya kita perlu mengetahui fungsi dari darah. Ya, yang pertama adalah untuk mengangkut gas pernapasan seperti oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi gas pernapasan, oksigen itu beredar ke seluruh tubuh, ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya. Jadi semua sel tubuh kita akan membutuhkan oksigen ya. Nah, itu diangkut oleh darah tersebut ya. Kemudian dari seluruh tubuh oksigen tersebut kan akan melalui metabolisme ya di sel-sel itu dan berubah menjadi karbon dioksida ya. Nah, CO2 itu dari sel-sel tubuh itu akan diangkut oleh darah ya untuk dikeluarkan seperti itu. Begitu pula dengan nutrisi atau zat makanan ya. Zat makanan itu juga beredar ke seluruh tubuh, itu diajarkan oleh darah ya. Awalnya dari usus ya, diserap zat makanannya sampai ke darah karena di usus itu banyak pembuluh darah ya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Begitu pula dengan hormon ya. Hormon itu juga diedarkan, diangkut oleh darah. Kemudian fungsi darah yang kedua adalah mengangkut sisa-sisa metabolisme ya. Jadi di sel-sel tubuh kita itu terjadi proses metabolisme yang menghasilkan energi ya, yang menghasilkan energi dan zat lainnya. Ya, nanti dalam proses metabolisme itu akan menghasilkan zat sisa ya, seperti nitrogen, CO2, air, fosfat, dan sulfat ya. Ini yang nantinya kalau nggak dikeluarkan juga akan meracuni tubuh ya, sehingga perlu diangkut oleh darah untuk dikeluarkan dari tubuh ya, melalui hidung ya, melalui permukaan kulit ya, melalui urin, ginjal ya, melalui ginjal kemudian menjadi urin dan sebagainya. Seperti itu fungsi darah. Selanjutnya adalah jalur peredarannya ya. Jadi jalur peredaran darah itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah peredaran darah kecil, yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah kecil rutenya adalah dari jantung menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar ya, itu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Kita perjelas lagi untuk yang peredaran darah kecil ya. Rutenya dari jantung, paru-paru, jantung ya. Jadi jantung itu kan ruangnya terbagi menjadi 4 ya. Ini serambi, bagian atas adalah serambi, bagian bawah adalah bilik ya. Ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Di sini ada katupnya ya, yang membatasi ya, tapi bisa membuka gitu ya. Jadi jantung ini dia bisa berdenyut ya, memompa ya. Jadi ketika ini bagian atas dan bagian bawah, bagian serambi dan bagian bilik itu bisa berdenyut ya. Jadi ketika yang bawah ini berdenyut atau memompa, nanti darah akan terdorong ya dari sini ya, dari bilik kiri terdorong ke seluruh tubuh ya. Yang sebelah sini dari bilik kanan terdorong ke paru-paru ya. Kalau bagian atas berdenyut, maka darah dari mana ini, dari serambi baik kanan maupun kiri akan terdorong ke bawah menuju ke bilik ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi oleh darah itu yang dialami oleh darah ya. Jadi ketika di paru-paru ya, pada peredaran darah kecil ini kan dari jantung, ini kan biru, berwarna biru itu artinya darah mengandung banyak karbon dioksida ya. Yang karbon dioksida itu berasal dari mana? Berasal dari seluruh sel-sel tubuh tadi ya. Ya, sebagai sisa metabolisme. Nanti CO2 itu akan sampai ke paru-paru, kemudian dikeluarkan melalui hidung
ya, ke atas sampai ke hidung. Nah, kemudian di sini di paru-paru juga terdapat banyak CO2 itu karbon banyak oksigen ya yang berasal dari saat kita menghirup udara pernafasan ya melalui hidung sampai ke paru-paru. Oksigen nanti akan diangkut setelah tadi CO2-nya dilepaskan, oksigennya akan diangkut oleh darah tersebut ya kembali ke jantung. Nah, ini yang terjadi pada proses peredaran darah kecil ya. Jadi rutenya ini paru-paru jantung yang terjadi adalah CO2-nya dilepaskan, ya, oksigennya diikat. Nah, sekarang peredaran darah besar ya. Rutenya adalah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ke seluruh tubuhnya itu bukan bagian bawah ya, ini gambarnya cuma di bagian bawah, tapi ke seluruh tubuhnya itu bagian atas ya, kepala maupun bagian bawah sampai kaki ya. Nah, apa yang terjadi? Darah ini kan kaya akan oksigen ya, karena berwarna merah. Setelah sampai ke seluruh sel tubuh ya, itu oksigennya akan dilepaskan menuju sel dan darah akan mengangkut CO2 ya, karena di sel tubuh itu kan oksigen akan digunakan untuk metabolisme. Hasil sisanya adalah eh, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang akan dibawa oleh darah ya, kembali lagi ke jantung, tepatnya di serambi kanan. Seperti itu peredaran darah besar ya. Jadi oksigennya akan berubah, yang diangkut oleh darah akan dilepaskan dan digantikan dengan karbon dioksida yang merupakan zat sisa metabolisme. Seperti itu yang dialami oleh darah dalam peredaran darah besar. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, ini ada quiz ya. Quiz yang pertama yaitu jelaskan rute peredaran darah kecil beserta apa yang dialami oleh darah ya. Kemudian yang kedua, jelaskan rute peredaran darah besar beserta apa yang dialami oleh darah ya. Silakan kalian tulis dulu jawabannya di kertas, nanti dibacakan ya setelah ini. Baik, saya persilakan dulu ya.